Merujuk pasal 731 ayat 2 dalam draft revisi Undang-Undang Pemilu yang diterima cnnindonesia.com, Pilkada 2022 akan diikuti oleh 101 daerah yang menggelar pilkada pada 2017. Provinsi DKI Jakarta termasuk di antaranya. Akan tetapi belum diatur tentang tanggal dan bulan pemungutan suara. Nantinya akan dibicarakan lebih lanjut antara KPU, Bawaslu, pemerintah, dan DPR. Ke draft revisi sudah disahkan menjadi undang-undang. Jadi menarik ya, ketika digelar lagi di 2022 rupanya legislator atau konseptor undang-undang ini merasa tidak siap juga menggelar pilkada serentak di 2024 karena terlalu dekat dengan pemilu 2024. Masih satu rangkaian dalam tahun yang sama walaupun pada waktu yang berbeda, tapi tetap saja dianggap sulit. Harusnya pilkada itu dibarengkan dengan pemilihan DPRD. Jadi agar dia menjadi satu waktu yang sama. Jangan pemilihan kepala daerahnya kapan, pemilihan DPRD-nya kapan. Jadi harusnya di tahun yang sama. Harusnya ya, yang diserempakkan pemilihan gubernur dan wali kota, bupati wali kota di provinsi yang sama. Hanya masalahnya adalah karena pilkada kita makin sentralistik, tidak membuka peluang-peluang untuk potensi di daerah, maka akhirnya setiap pilkada urusan terbesarnya adalah urusan dengan pemerintah pusat atau dengan partai politik di tingkat pusat. Hal lain yang ingin saya bahas adalah mengenai 2022 yang tadinya saya berpikir bahwa tidak akan dilaksanakan karena ingin mengganjal Anies Baswedan. Tapi jangan lupa, pemilihan di 2022 itu tidak hanya DKI tapi 7 provinsi ya, semuanya 76 kabupaten dan 18 kota. Jadi kalau mengorbankan ini hanya untuk mengganjal Anies Baswedan, menurut saya kebangetan juga. Gubernur Anies Baswedan tampaknya enggan berkomentar terkait pembahasan mengenai pelaksanaan Pilkada 2024. Ia cenderung fokus dalam penanganan COVID-19. Tidak elok saat masyarakat dirundung dengan duka COVID-19, malah elite Republik Indonesia sibuk dengan berebut kekuasaan. Anies mengatakan pihaknya saat ini memilih untuk fokus dalam penanganan pandemi COVID-19 di Jakarta. Enggak, sekarang kita urusin COVID dulu. Sedangkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menilai kebijakan pemerintah pusat untuk menggelar kontestasi pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak 2024 sudah sesuai dengan undang-undang. Kebijakan itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang mengamanatkan pelaksanaan Pilkada serentak dilakukan pada 2024. Anies lebih fokus pada pandemi. Bahkan dalam sepekan terakhir, ia belusukan ke beberapa rumah sakit rujukan COVID-19. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu ingin memastikan fasilitas kesehatan DKI siap menghadapi lonjakan pasien COVID-19. Anies membagikan kunjungannya ke rumah sakit rujukan di akun Instagramnya Anies Baswedan. Ia mengatakan, RSUD tipe D milik Provinsi DKI Jakarta yang kini dikhususkan seluruhnya untuk merawat pasien COVID-19. RSUD Jati Padang memiliki 7 ICU dan 56 tempat tidur isolasi. RSUD ini juga memiliki ruang perawatan khusus anak dan ibu hamil yang positif COVID-19. Di sana, Anies mendapatkan keterangan bahwa seluruh tenaga kesehatan telah mendapatkan penyuntikan vaksin COVID-19. Selain Rumah Sakit Jati Padang, Anies telah mengunjungi rumah sakit rujukan lainnya. Di RSUD Cengkareng misalnya, Anies menyaksikan jenazah COVID-19 telah tertutup kain di tempat tidur perawatannya. Pasien itu baru saja ditutup kain putih. Ikhtiar manusia berhenti di situ. Semua alat dilepas, ia telah menjadi jenazah. Kematian dalam kesendirian tanpa ada keluarga di sampingnya.
Dalam keterangan di akun media sosial itu, Anies menerangkan menyaksikan momen itu melalui layar televisi di ruang kontrol. Kami menyaksikan dari dekat. Peristiwa itu dekat, apalagi kain putih itu menutup wajah dan badan orang yang kita kenal, momen yang tidak berjarak. Selain itu, Anies juga membagikan kunjungannya ke RSKD Duren Sawit pada 29 Januari 2021. RSKD Duren Sawit adalah salah satu rumah sakit milik Provinsi DKI Jakarta yang dikonversi menjadi rumah sakit rujukan COVID-19 sejak Maret tahun lalu. Awalnya, rumah sakit kelas A ini khusus melayani kesehatan jiwa dan penyalahgunaan narkoba. Tahun lalu, baru saja penuntasan pembangunan gedung barunya. Alhamdulillah, dengan pengalihfungsian RSKD Duren Sawit, kita mendapatkan tambahan kapasitas perawatan COVID-19 hingga 200 tempat tidur isolasi. Dari RSKD Duren Sawit ini, juga kita mendapatkan tambahan kapasitas testing mobile lab PCR dengan kapasitas hingga 200 spesimen per hari. Kemampuan 3T testing, tracing, treatment. RSKD Duren Sawit didukung sistem informasi manajemen rumah sakit yang mumpuni. Kemarin Anies Baswedan juga melihat vaksinasi tenaga kesehatan di sana. Menerima vaksinasi tahap kedua, Anies terus mendorong vaksinasi di Jakarta, memperkuat benteng pertahanan yaitu nakes. Berikutnya, Anies Baswedan mengunjungi RSUD Kramat Jati. RSUD Kramat Jati dulunya adalah puskesmas, lalu naik tingkat menjadi RSUD tipe D, selesai direnovasi pada akhir 2018. Saat ini sudah 63% kapasitas RSUD milik Provinsi DKI Jakarta dikonversi menjadi penanganan khusus COVID-19. Anies akan terus mendorong dan juga berkolaborasi dengan rumah sakit swasta untuk konversi lebih banyak kapasitasnya untuk penanganan COVID-19. Sementara itu, kapasitas testing DKI Jakarta terus meningkat hingga 135.000 per minggu, yaitu 12 kali standar WHO, dengan 85% tes di Jakarta adalah kepada orang suspek, probable, dan kontak tracing. Peningkatan kapasitas testing juga diiringi dengan peningkatan tenaga kontak tracing. Tahun lalu, Pemprov DKI Jakarta merekrut 1.545 tenaga kontak tracing. Sementara itu, Anies Baswedan juga akan lebih tegas ke daerah penyangga ibu kota. Bahkan beberapa wacana DKI Jakarta akan di-lockdown karena pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut merawat pasien konfirmasi positif COVID-19 dari daerah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Fenomena itu turut membebani pelayanan kesehatan di wilayah ibu kota. Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, terdapat 2.001 warga Bodetabek yang terinfeksi COVID-19 dirawat di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 DKI Jakarta per 5 Januari 2021. Catatan perawatan warga Bodetabek, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi itu menyumbang sekitar 28% keseluruhan kasus konfirmasi positif COVID-19 di ibu kota. Bahkan sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta pemerintah pusat meningkatkan kapasitas layanan kesehatan pasien COVID-19 di wilayah Bodetabek. Alasannya, hampir 30% pasien COVID-19 yang dirawat di fasilitas kesehatan DKI Jakarta berasal dari daerah penyangga tersebut.